Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana. Saya dari kelas SDMA. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan berjudul Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Rampuang, Kota Palopo, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jema. Bab 1, latar belakang meliputi rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah tersebut berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai pada Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Adapun manfaat penelitiannya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat memperluas dalam mengembangkan kreativitas untuk memecahkan masalah ilmiah. Yang kedua, bagi Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Yang ketiga, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Yang kedua itu bagi akademik, sebagai bahan referensi yang dapat menjadi sumber kajian untuk penulisan dan penelitian selanjutnya, khusus bagi yang ingin mengadakan penelitian tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rita Switenia tahun 2019, analisis pengaruh kepemimpinan, kompenisasi, dan karakteristik pekerja terhadap disiplin kerja dan serta implikasinya terhadap kinerja pegawai, studi pada kantor pertahanan Kota Semarang. Hasilnya menyimpulkan kepemimpinan, kompenisasi, dan karakteristik pekerja terhadap disiplin kerja serta implikasinya terhadap kinerja pegawai berkorelasi kuat dan positif serta berpengaruh terhadap disiplin kerja maupun implikasi terhadap kinerja pegawai. Pengertian stres kerja. Menurut Robbins 2018, stres merupakan kondisi dinamis seorang individu dihadapkan dalam kesempatan keterbatasan atau tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dicapai dalam kondisi penting dan tidak menentu. Yang dimaksud Robbins di sini, pada dasarnya stres tidak selalu berdampak buruk bagi individu. Hal tersebut bahwa tidak selalu atau kondisi tersebut stres yang dialami seorang individu akan memberikan akibat positif yang mengharuskan individu tersebut melakukan tugasnya lebih baik. Yang berikutnya, faktor penyebab stres. Menurut Robbins 2018, ada beberapa penyebab stres kerja, antara lain konflik antar pribadi dengan pimpinan, beban kerja yang sulit dan berlebihan, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, tekanan dan sikap kepemimpinan yang kurang adil dan tidak wajar. Yang dimaksud di sini konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam organisasi yang timbul harus menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua itu beban kerja. Yang dimaksud di sini di mana seorang karyawan dihadapkan pada sejumlah pekerjaan, tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga karyawan juga merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena standar pekerjaannya terlalu tinggi. Yang ketiga itu waktu kerja. Yang dimaksud di sini, karyawan selalu dituntut agar segera menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan dengan yang telah ditentukan. Dengan melakukan pekerjaan, karyawan merasa dikejar oleh waktu untuk mencapai target kerja. Yang berikutnya, sikap pimpinan yang kurang adil. Maksudnya di sini, dalam setiap organisasi kedudukan pimpinan sangat penting. Seorang pemimpin melalui pengaruhnya dapat memberikan dampak yang sangat berarti terhadap aktivitas kerja karyawan dalam pekerjaannya. Para karyawan bekerja lebih baik jika pimpinannya mengambil tanggung jawab lebih besar. Yang berikutnya, sumber-sumber potensial stres kerja. Ada 3 kategori penderita stres kerja menurut Robbins. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi. Yang ketiga, faktor individual.
Yang dimaksud di sini faktor lingkungan itu ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain dan dari struktur organisasi. Yang kedua itu faktor organisasi. Yang dimaksud di sini tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam suatu kurun waktu yang terbatas. Yang berikutnya itu faktor individual. Yang dimaksud di sini faktor individual, lazimnya individu hanya bekerja 40 hari sampai 50 jam. Namun pengalaman dari masalah yang dijumpai orang di luar, jam kerja yang lebih dari 120 jam tiap pekan dapat melebihi dari pekerjaan. Yang berikutnya penyebab stres. Menurut Effendi, penyebab stres yang pertama itu kondisi pekerjaan, yang kedua masalah peran, yang ketiga hubungan interpersonal, yang keempat kesempatan pengembangan karir, yang berikutnya struktur dan iklim organisasi. Adapun dari pengertian kinerja pegawai menurut Siagian 2007 mendefinisikan kinerja pegawai sebagai suatu keseluruhan kemampuan seorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Dimaksud di sini bahwa kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi itu tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapainya tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai penilaian hasil kerja seorang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapainya tujuan organisasi. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama, kualitas pekerja. Yang kedua, kuantitas pekerja. Yang ketiga, pengetahuan pekerja. Yang keempat, kerjasama tim. Yang kelima, kreativitas. Yang keenam, inovasi. Yang ketujuh, inisiatif. Yang berikutnya, indikator kinerja pegawai menurut Kebam dan Pasolong 2010, pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pelayanan publik dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi, maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi. Salah satunya indikator kinerja pegawai. Menurut Fadel 2009 mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Yang pertama, pemahaman atas tupoksi. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, kecepatan kerja. Yang keempat, keakuratan kerja. Yang kelima, kerjasama. Berikutnya, kerangka pikir. Variabel independen itu stres kerja X. Yang pertama, kondisi pekerja. Yang kedua, masalah peran. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Yang keempat, kesempatan pengembangan karir. Yang kelima, struktur dan organisasi. Variabel dependennya itu kinerja pegawai, indikatornya itu kualitas kerja, kuantitas kerja, sikap pegawai. Nah, di sini variabel independen saya akan menjelaskannya stres kerja. Yang pertama indikatornya itu, yang pertama menurut Effendi, kondisi pekerja itu kondisi pekerja dalam lingkungan kerja yang terlalu menekan atau kebisingan, penerangan di kantor yang kurang terang serta beban kerja yang tidak seimbang. Yang kedua itu masalah peran. Yang dimaksud di sini adanya pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai. Yang berikutnya itu hubungan interpersonal. Yang dimaksud di sini hubungan interpersonal pegawai dengan atasan ataupun rekan kerja. Yang berikutnya kesempatan pengembangan karir. Yang dimaksud di sini tersedianya atau tidak kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan suatu karir dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Yang berikutnya itu struktur dan iklim organisasi. Yang dimaksud di sini adanya kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing pegawai. Yang berikutnya itu indikator dari kinerja pegawai. Yang pertama, kualitas kerja. Menurut Sulistiani 2009, kualitas kerja itu menyangkut kesesuaian hasil dengan yang diinginkan atau tercapainya suatu target yang dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang berikutnya itu kuantitas. Yang dimaksud di sini yaitu jumlah yang dihasilkan baik dalam nilai uang, jumlah unit atau jumlah lingkaran aktivitas. Yang berikutnya itu sikap pegawai. Yang dimaksud di sini bagaimana perilaku suatu pegawai dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pekerja, baik atau tidaknya suatu perilaku pegawai dalam suatu organisasi itu bagaimana seorang pemimpin yang bisa mengetahui sikap pegawai tersebut. Yang berikutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumus masalah yang ada, maka penulis menyusun hipotesis. Yang pertama, stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Yang berikutnya, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor kelurahan Palopo. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.